Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada alam yang disebut dengan barzakh. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 4 perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighfar, karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga tinggi-tinggi, padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rabb, aku tidak banyak beramal, kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi SAW terus menjelaskan dalam hadis ini, fayuqalu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu, sedekah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, inna ummi uftutilat nafsuha. Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak, katanya. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan kalau dia ada kesempatan bicara, tentu dia akan bersedekah, tapi keburu meninggal mendadak. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasul mengatakan, na'am, iya. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan. Setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh, baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat, ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atatku imra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita, faqalat, dan dia mengatakan, inni tasaddaqtu ala ummi, saya ingin sedekah untuk ibuku. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajaba ajruki wa raddah alaikil mirath. Kemudian dia mengatakan, maka pahalamu akan sampai, pahalamu akan sampai kepada ibumu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu kana 'alaiha saumu syahrin, dia punya hutang puasa 1 bulan tuh. Afa asumu anha, apakah harus aku berpuasa untuk ibuku? Kata Rasul, sumi anha, puasa untuknya, karena itu hutang. Kemudian dia mengatakan, innaha lam tahuj, dia belum haji ya Rasulullah. Apa ahujju anha, apakah aku boleh menghajikan? Maka Rasul mengatakan, hujji anha, hajikan untuk dia. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qadha'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu, laksanakan wasiat itu, karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa, Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal.